Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, baik anak-anak. Saatnya kita memulai. Masih ingat semangat pagi kita? Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat berliterasi, meraih mimpi. Semangat pagi. Oke, di elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Adapun indikator capaian tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu memahami hakikat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik dapat mampu menentukan faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan solusi yang relevan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara kreatif, kritis, dan inovatif. Baik, anak-anak. Adapun indikator yang Ibu ingin capai pada pembelajaran hari ini yaitu di mana kalian mampu menempuh 1-5 poin dari indikator capaian tujuan pembelajaran tersebut. Sampai pada akhirnya kalian akan mampu menemukan solusi yang relevan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara kreatif, kritis, dan inovatif. Bagaimana? Masih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, materinya yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, yang pertama, menurut kalian, mengapa sih banyak terjadi pelanggaran hak? Dan mengapa masyarakat tidak melaksanakan kewajiban? Baik, Ibu akan melanjutkan materi yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebabnya, sebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja yang menjadi sebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara? Sebagai warga negara, tiap orang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Namun, tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran hak dan kewajiban. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Di mana ketika kita sebagai warga negara, kita tidak boleh menimbulkan atau menampakkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Karena dengan sikap egois kita dan kita dengan mementingkan diri sendiri, itu akan melaksanakan atau terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegaranya rendah. Jadi, sebagian besar bangsa kita mungkin ada beberapa yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, yaitu adanya tidak toleran. Ternyata ketika kita tidak memiliki toleransi antar sesama, itu akan mengakibatkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Lalu siapa yang rugi? Dan akhirnya yang rugi adalah orang lain. Yang poin keempat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di mana beberapa
oknum beberapa orang ada yang menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk apa? Untuk mempermudah atau untuk mempercepat suatu urusan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, baik anak-anak. Next. Adapun kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Coba anak-anak lihat di gambar tersebut. Ini adalah kasus Tanjung Priok tahun 1984. Kasus ini terjadi karena masalah SARA dan unsur politik. Dalam hal ini terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan sejumlah korban tewas. Ini terjadi pada tahun 1984 yang terjadi di Tanjung Priok. Selanjutnya, ada kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur, tahun 1994. Di sini, Marsina adalah salah satu korban pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur Putra Sorong, Porong, Jawa Timur. Ia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Ini adalah kasus dari pelanggaran HAM. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas 1996 Yogyakarta. Wartawan Udin, Fuad Muhammad Syarifuddin, adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya ada kasus peristiwa Aceh, di mana peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politis. Saat itu terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sangat kita kenal yaitu dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Berikutnya ada kasus Trisakti dan Semanggi di tahun 1998. Dalam tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terdapat 4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Dan sampai saat ini masih berduka, dan kita masih ingat setiap tanggal 12 Mei itu ada terjadinya kasus dan peristiwa Trisakti serta Semanggi. Selanjutnya ada kasus Ambon tahun 1999, di mana peristiwa yang terjadi di Ambon ini diduga berawal dari masalah sederhana yang kemudian berkembang menjadi persoalan SARA dan akhirnya terjadi penganiayaan, pembunuhan, dan memakan korban yang banyak. Selanjutnya, ada peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat di tahun 1999. Kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi menjelang dan pasca jejak pendapat tahun 1999 di Timor Timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan Komisi Kebenaran Persahabatan atau yang disingkat KKP Indonesia Timur Leste kepada 2 kepala negara terkait, yaitu antara Indonesia dan Timor Timur. Selanjutnya di tahun 2002 itu terjadi peristiwa pengoboman di Bali, yaitu di tahun 2002 dan di tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa tersebut menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri. Jadi kalau kalian ke Bali, kalian akan menemukan sebuah tugu yang menuliskan nama-nama korban pada saat terjadinya pengeboman Bali. Berikut ini adalah pelanggaran
hak asasi manusia lainnya. Selain kasus-kasus yang telah disampaikan, pelanggaran terdapat hak asasi manusia yang lain juga terjadi. Misalnya, pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, baik anak-anak. Coba perhatikan gambar di samping kanan. Gambar apa itu? Oke, kita lihat gambarnya. Baik, ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga adalah anak disuruh bekerja dan dipekerjakan. Ketika anak bekerja, di mana anak harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi di lingkungan keluarganya, anak malah disuruh untuk bekerja dan dipekerjakan. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah adalah di mana oknum guru melakukan kekerasan fisik pada siswanya. Yang ketiga, contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat yaitu di mana pertikaian antar kelompok, antar geng, antar suku, atau yang sering disebut konflik sosial dan antar daerah. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Ada 3 orang siswa sedang mengendara motor. Coba perhatikan, kira-kira ini siswanya udah punya SIM belum ya? Ini kayaknya siswa SMP deh. Baik, coba kita lihat. Ini adalah di mana sebuah perilaku yang melanggar hukum antara lain melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas, melakukan pelanggaran undang-undang hak cipta seperti pembajakan, buku, musik, dan film. Berikut adalah salah satu pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, bagi kalian yang belum memiliki SIM, jika kalian sudah mengendarai kendaraan bermotor tapi belum mempunyai SIM, maka itu termasuk dari pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, gambar berikutnya anak-anak. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ada kebakaran, tapi kok di jalan raya ya? Oke, baik. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Antara lain terlihat dalam perilaku terlibat dalam beberapa tawuran dan merusak fasilitas umum. Kalau udah rusak begini, siapa yang rugi? Yang rugi kita sebagai warga negara. Kita tidak bisa menggunakan fasilitas umum yang harusnya kita bisa nikmati sebagai warga negara. Pengingkaran kewajiban apa yang dilakukan? Baik, di gambar di atas, ini ada sebuah tilang atau polisi yang sedang menilang beberapa orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang di bawah yaitu pengingkaran kewajiban di mana beberapa siswa ingin membolos. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Antara lainnya adalah tidak membayar pajak pada waktunya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan yang berbau sara, dan merusak lingkungan. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Antara lain terlihat dengan tindakan membolos sekolah. Oke, baik anak-anak. Bagaimana sih cara penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasinya instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen itu antara lain sebagai berikut. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. Yang kedua, Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil.
Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Ras, Konvenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Hak-Hak Anak. Selanjutnya, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu dengan cara preventif dan represif. Cara preventif adalah di mana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya, dengan memberlakukannya denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Biasanya ini terjadinya di Jakarta nih. Kalau parkir-parkir sembarangan, udah pasti pihak Dishub akan membawa mobil atau motornya. Baik, anak-anak. Ibu mempunyai Sementara itu merasa pembelajaran. diperlakukan tidak adil mantan karyawan sebuah perusahaan di Penjaringan Jakarta Utara protes di depan pintu gerbang kantor. Para mantan karyawan yang sudah mengaku puluhan tahun bekerja ini dipecat tanpa mendapat pesangon. Beberapa wanita mantan karyawan sebuah perusahaan PT SCS mendatangi kantor perusahaan di Jalan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Sambil didampingi kuasa hukumnya, mereka bermaksud memperjuangkan nasib 7 orang mantan karyawan yang di-PHK secara sepihak. Namun, pihak keamanan perusahaan ini membantah jika kantor yang didatangi ini adalah PT SCS, melainkan PT Lentera. 7 karyawan ini di-PHK karena alasan penghematan perusahaan di masa pandemi. Yeni Aryani dan Alina yang mengaku sudah bekerja lebih dari 30 tahun di PT SCS mengaku menjadi korban ketidakadilan perusahaannya karena mereka diminta untuk mengisi surat pengunduran diri. Para siswa SD Negeri Gelak Kabupaten Sika membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Pasalnya sekolah yang terletak di sebuah dusun terpencil ini terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di teras kelas. Teras dipakai sebagai ruang kelas lantaran ketiadaan ruang kelas. Sekolah yang terletak di kaki Gunung Api Egon ini hanya memiliki 6 ruangan, di mana 5 ruangan dipakai sebagai ruang kelas dan 1 ruangan sebagai ruang guru. Jangankan kelas, perpustakaan saja tak dimiliki sekolah ini. Kasus salah tangkap hingga penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelajar SMA memasuki babak baru. 2 anggota Satuan Intelijen Polres Palu, Sulawesi Tengah yang terlibat dalam peristiwa itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota Satuan Intelijen Kepolisian Resor Palu. Dilansir Kompas.com, dari hasil pemeriksaan penyidik Propam, 2 anggota Intel ini dikenakan 2 pasal, yakni pasal 3 huruf G dan pasal 5 huruf A. Pertama, penyidik Propam menilai bahwa tindakan tersangka tanpa didasari informasi yang cukup telah melakukan tindakan represif. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya, namun oknum polisi itu tidak segera menolong korban salah tangkap. Kemudian, tersangka mengetahui bahwa yang ditangkap bukanlah pelakunya. Oknum polisi itu juga tidak segera menolong korban salah tangkap, namun malah membiarkan korban dalam keadaan luka di pinggir jalan dan tanpa perawatan. Informasi selanjutnya, saudara, saat ini sebagian besar sungai di Gianyar, Bali tercemar berbagai jenis sampah. Air sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk konsumsi menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Salah satu sungai desa Sebatu, Tegalalang, dan Tirta Empul, Tampak Siring. Saat warga menggelar bersih-bersih sampah, ditemukan ratusan kilogram berbagai jenis sampah. Sampah plastik dan botol dan berbagai sampah rumah tangga hingga pakaian bekas banyak ditemukan di sungai. Padahal aliran sungai ini sebelumnya dimanfaatkan untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar.
Kepolisian menghimbau agar pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun. Hal ini disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Syahyabudi saat sosialisasi penerapan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman. Selain dianggap bodong, kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor minimal 2 tahun, maka tidak dapat diregistrasi kembali. Paling ada yang tanya, Pak, statusnya gimana yang sudah dicabut atau dihapus? Ya, 2 tahun tidak bayar, dihapus. Jadi tidak bisa lagi diperpanjang, tidak bisa lagi diurus. Jadi kepada teman-teman yang belum bayar pajak, sekarang masih ada kesempatan dilaporkan kendaraannya dengan itikat baik, niat. Sekali lagi untuk membantu membangun negeri di wilayah Anda. Saudara, kericuhan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta, seperti halte bus Transjakarta di Bundaran HI. Inilah saudara kerusakan yang terjadi di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta. Kerusakan parah terjadi pasca aksi anarkistis sejumlah perusuh Kamis sore kemarin. Sisa-sisa kebakaran dan beberapa besi potongan pagar halte tampak berserakan di sekitar lokasi pintu masuk atau akses dari halte Transjakarta menuju MRT Bundaran HI. Tampak ditutupi pagar besi. Tidak tampak ada bus Transjakarta yang melintas di koridor ini. Oke, alhamdulillah video pembelajarannya sudah selesai. Dari video tersebut terlihat beberapa contoh kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban.
Oke, baik anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ada kata-kata quotes nih buat kalian. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-citamu. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat.